Bab 780. Kamu kira aku mau? Jika hanya dikarenakan dirinya yang tidak sengaja memeluknya, dan ia menjadi begitu kesal, maka hal ini juga tidak terlalu adil baginya. Ia benar-benar tidak sengaja melakukannya. Semua ini salahnya yang tidur siang. Kalau ia tidak tidur siang, ia mungkin saja tidak bermimpi buruk. Kalau tidak bermimpi buruk, ia tidak akan mengulur tangan memeluknya, usai dirinya terbangun dari mimpi dan menemukan Golden Ye di depan matanya. Bentar, sebenarnya mengapa ia datang ke ruang sekretaris? Sebelumnya ia juga tidak pernah datang sama sekali. Jangan-jangan ia sengaja datang mencari dirinya. Bukan, Golden Ye bukanlah orang yang gegabah seperti itu. Ia sudah pasti adalah orang yang tenang dan tak acuh. Dirinya harus pelan-pelan memikirkannya, setidaknya. Setelah ia tersadar dari mimpi buruknya, ia bisa mengetahui bahwa Golden Ye ini baik-baik saja, bahwa Golden Ye berada di sampingnya. Semua hal ini sudah cukup baginya. Audrey Han bangkit dari tempat, dan pergi ke pantry menyeduh segelas teh melati untuk dirinya. Setelah minum setengah gelas, ia baru merasa dirinya agak membaik. Untuk mimpi buruk tadi, ia hampir setiap malam memimpikannya, sebelum ia menemukan Golden Ye. Setiap kali tersadar dari mimpi, bantalnya pun membasah, begitu pula dengan punggung belakangnya. Keringat dan air mata hampir saja mau menenggelamkannya. Malam hari gelap yang tiada batas itu seperti seekor binatang buas pemakan manusia yang membuat keputusasaannya menjadi semakin dalam. Namun sekarang sudah berbeda. Tidak peduli bagaimana sikap Golden Ye terhadap dirinya, yang penting ia bisa baik-baik saja, dan dirinya memiliki kesempatan itu untuk melihatnya. Selesai minum segelas teh melati, Audrey Han menyeduh lagi segelas kopi dan membawanya ke kantor CEO. Melihat ia yang inisiatif mengantar kopi, Golden Ye pun berkerut alis. Apakah wanita ini tahu dirinya sedang kesal, jadi ia mengira ia dapat menebus kesalahannya dengan menyeduh segelas kopi untuk dirinya. Ia anggap dirinya itu siapa? Mana ada orang yang bisa begitu cepat tidak merasa kesal? Kopi. Setelah menaruh kopi di atas meja kerjanya, Audrey Han pun berdiri canggung di sampingnya, kemudian menaruh tangan ke belakang tubuh dan memainkannya dengan gugup. Sambil berhati-hati membuka mulut berkata, CEO, untuk kejadian di ruang sekretaris tadi, aku meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Aku benar-benar tidak sengaja. Melihat ia mendongak dan tatapan tak acuh yang mendarat pada wajahnya, Audrey Han lagi-lagi mengangkat tangannya. Aku jamin kalau tidak ada lain kali lagi. Sungguh. Niat sekali datang kemari untuk memberitahunya, kalau ia lain kali tidak akan memeluk dirinya lagi. Golden Ye tertawa sinis, kamu kira aku mau? Apa? Audrey Han tidak mengerti makna dari ucapannya, dan memandangnya kebingungan. Mengapa kamu mau masuk ke dalam perusahaan ini? Tanyanya mendadak. Audrey Han berkedip-kedip mata, dan merasa ia tidak jelas karena tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Oleh karena itu, dirinya teringat kembali adegan di mana ia yang menghukumnya di tembok kantor ini. Saat itu, ia pun bertanya, apakah dirinya masuk ke dalam perusahaan ini karena ia. Saat kemarin malam mengantar dirinya pulang, ia juga mengatai dirinya menolak untuk mengakuinya. Sebelumnya, ia selalu mengelak kalau dirinya masuk ke dalam perusahaan ini bukan karenanya, namun siang ini ia malah langsung memeluknya di dalam ruang sekretaris. Apakah ia sedang menguji dirinya? Audrey Han merasa dirinya semakin tidak boleh mengakuinya. Oleh karena itu, ia menggeleng kepala kuat. CEO, aku sudah bilang banyak kali, kalau aku menyukai perusahaan Anda, jadi aku datang kemari untuk belajar dan bekerja. Lagi-lagi jawaban yang seperti ini, Golden Ye pun tiba-tiba merasa sangat kesal, lalu mengulur tangan menarik dasinya, berkata dengan dingin. Kalau tidak ada urusan lagi, kamu sudah boleh keluar. Audrey Han. Begitu cepat. Kalau begitu, untuk kejadian tadi, Anda tidak marah lagi kepadaku, bukan?
Golden Ye langsung melemparkan tatapan kemari, masih tidak mau keluar. Audrey Han pun tidak berani berbicara lagi, dan hanya bisa mengangguk diam, kemudian meninggalkan kantor. Usai keluar, ia bersandar pada dinding dan menghela nafas. Benar-benar menyedihkan. Golden Ye tiba-tiba marah kepadanya, ia pun merasa sangat lelah. Ia harus bagaimana membuatnya merasa. Kalau ia datang kemari bukan karenanya, dan membuatnya tidak berjaga-jaga kepada dirinya. Audrey Han menghela nafas dan merasa hatinya yang sangat lelah. Ia merunduk kepala, kembali ke ruang sekretaris sebagai kelinci lemas. Setelah masuk ke dalam, ia pun menemui seseorang yang tidak ingin ditemuinya. Melihat ia masuk ke dalam, George Kiao yang berwajah seri duduk di atas sofa yang ia baring tadi pun langsung menunjukkan senyuman lebar. Kakak ipar, akhirnya kamu datang, aku kira aku harus menunggumu lama. Audrey Han. Ia merasa sedikit sakit kepala. Mengapa pria ini terus mengikutinya? Padahal sebelum makan siang tadi, ia sudah jelas mengatakan semuanya kepadanya, bukan? Tapi ia bisa-bisanya. George Kiao bangkit dari tempat dan membungkuk serius kepadanya. Sungguh maaf sekali, aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Untuk kejadian kemarin malam, akulah yang tidak berpikir jernih, dan untungnya kamu baik-baik saja. Tapi, kakak ipar, meskipun kemarin malam akulah yang membuat lelucon jahat itu, tapi kamu juga harus memikirkannya, kalau tidak ada aku, Goldie juga tidak mungkin pergi menolongmu. Hubungan kalian berdua juga tidak mungkin bisa meningkat begitu cepat, bukan? Bentar. Audrey Han memotong ucapannya, apa maksudnya hubungan kita meningkat cepat? Padahal ia baru saja diusir keluar oleh Golden Ye, bahkan ia saja juga tidak tahu kapan amarah Golden Ye bisa mereda kembali. George Kiao menyeringai, memangnya bukan? Bukankah kemarin malam ia datang kemari untuk menolongmu? Kalau bukan karena aku, kalian juga tidak mungkin memiliki kesempatan untuk berduaan. Kakak ipar, bolehkah kamu mengampuniku karena hal ini? Audrey Han. George Kiao tiba-tiba berdiri dan berjalan lurus ke sebelahnya. Jika kamu mau memaafkan aku bisa membantumu lain kali. Apalagi untuk informasi Goldie, aku juga akan langsung memberitahunya kepadamu, bagaimana? Audrey Han. Ia mulai berkerut alis, dan memandang orang yang suka main-main di depan matanya itu. Apakah dirinya bisa mempercayainya? Tapi hubungannya dengan Golden Ye juga tampak sangat baik. Jika ia bisa mendapatkan informasi Golden Ye darinya, seharusnya masih bisa dipercaya, bukan? Bagaimana? Bagaimana? Bukankah ini adalah sebuah penawaran yang baik? George Kiao sungguh merasa kalau wanita di depan matanya ini terlalu tenang, bahkan untuk kejadian kemarin malam saja, ia juga tidak ketakutan sama sekali dan malah menyembur minuman keras kepada orang itu. Ia benar-benar sangat keren, bukan? Yang terpenting adalah, ia merasa Goldie Yuchi benar-benar serius kepadanya. Kalau kamu mau menerimanya, mari kita berteman di WeChat, agar aku bisa langsung memberitahu informasi Goldie kepadamu. Bagaimana? Audrey Han memandangnya berpikir sesaat, dan merasa penawaran ini sangat baik, kemudian mengangguk. Sepakat. Oleh karena itu, mereka berdua pun berteman di WeChat. Setelah itu, George Kiao merasa sangat puas dan merasa dirinya terbebas dari kematian. Tenang saja, kakak ipar. Jika lain kali aku ada informasi tentang Goldie, aku akan segera melaporkannya kepadamu. Lebih baik, kamu jangan memanggilku seperti itu. Audrey Han berkerut alis mengingatkannya. Tenang saja. Untuk panggilan ini, hanya kita berdua saja yang mengetahuinya. Aku akan menjaga diriku untuk tidak memanggilmu seperti ini di hadapan orang lain. Tapi kamu tenang saja, aku hanya mengakuimu sebagai kakak iparku. Usai berkata, George Kiao juga menepuk dadanya, menjamin kepada Audrey Han. Audrey Han meliriknya sekilas dan tidak berbicara. Tapi George Kiao malah mendekat dan menyeringai bertanya,
Kakak ipar, untuk kejadian kemarin malam, kamu tidak marah lagi kepadaku, bukan? Kalau lain kali kamu tidak mengungkit masalah ini lagi, aku akan menganggap tidak ada apapun yang terjadi. Sepertinya ia juga mengiyakan sebutan kakak ipar yang dipanggilnya. Audrey Han merasa panggilannya ini juga cukup baik. Bersambung.